Film ini berlatar belakang Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1942 di daerah Luzon Utara, Filipina, di mana perbudakan masih berlangsung. Nakahawa ka na ba ng katawan ng babae? Let's go, kita simak ceritanya. Ceritanya dimulai dengan memperlihatkan seorang bapak memaksa gadis belia bernama Selina. Selina adalah gadis usia 17 tahun yang baru beranjak dewasa. Berong sendiri adalah bapak dari Selina. Di desa tersebut sudah menjadi lumrah anak dijual demi beberapa lembar uang. Selama di perjalanan, warga sudah terbiasa dengan pemandangan di mana orang tua memaksa anaknya. Diceritakan, Berong berhasil sampai di mana pembelinya Selina berada. Mereka berpapasan dengan seorang gadis yang ditemani ibunya dengan muka kusut dan tidak bersemangat. Mereka meninggalkan tempat tersebut. Selina terus menangis, namun Berong tetap membawanya masuk. Di dalam, orang yang mau membeli Selina, dia adalah Tiago, sedang melayani ibu-ibu yang menjual perhiasan. Dengan kesal, si ibu yang menjual barangnya memaki-maki Tiago karena barangnya dibeli dengan harga yang sangat murah. Berong menawarkan Selina dengan harga yang cukup tinggi dengan alasan anaknya itu masih segar dan tanpa cacat. Tiago akhirnya sepakat dengan harga yang ditawarkan Berong dan transaksi pun terjadi. Tanpa rasa bersalah, Berong meninggalkan anaknya. Sementara itu, di dalam Selina sudah diperlakukan sebagai orang yang sudah dibeli. Dengan terpaksa, Selina menuruti keinginan Tiago. Sementara pemuda pembantunya Tiago, dia adalah Domeng, mendengar apa yang dilakukan Tiago terhadap Selina. Diceritakan di sebuah warung, Berong menggunakan uang hasil penjualan anaknya. Terlihat bahagia menikmati minuman-minuman keras tanpa rasa bersalah. Malam itu, Selina terus menangis. Dia merasa ketakutan dan membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Diceritakan, Domeng yang menjadi pembantunya Tiago mengantarkan minuman seperti biasa yang dia lakukan. Sementara itu, Selina pergi ke rumahnya sambil menangis. Dia memasuki rumah dan meminta bapaknya untuk menjauhkannya dari Tiago. Ilayo niyo lang ako kay Tiago. Namun bapaknya menolak karena dia sudah menjadi milik Tiago. Dengan terpaksa, Selina berjalan kembali ke rumahnya Tiago. Setelah di rumahnya, dia mengambil alas tidur. Dia duduk termenung, entah apa yang dia pikirkan. Pagi harinya, Selina mendengar suara ribut. Dia keluar melihat Tiago sedang memukuli Domeng. Saat itu, Selina hanya bisa diam tanpa melakukan apa-apa. Seperti seorang istri, dia mulai menyiapkan makan pagi untuk si Tiago. Dengan wajah jijik melihat mukanya Tiago. Kelakuan Tiago yang menjijikkan pun terjadi berlanjut saat mereka makan. Seperti biasanya, Tiago melakukan rutinitasnya meleburkan dan mencetak emas yang dia beli dari warga setempat. Sementara itu, di luar Selina dan Domeng mengurus tanaman yang ditanam di samping rumahnya. Domeng menceritakan asal-usul dia bersama Tiago. Kemudian seorang ibu datang menyapa menanyakan keberadaan Tiago. Panihik na lang ho kayo dun sa taas. Ibu tersebut bermaksud menjual perhiasannya, namun hasil dari penjualannya itu tidak mencukupi kebutuhannya. Dengan terpaksa dia meminjam dan menjaminkan anak gadisnya. Di suatu saat, Tiago menceritakan kenapa Selina harus bersama dirinya. Ternyata Berong selama ini berhutang pada Tiago dan tidak bisa membayarnya. Karena itu dia menyerahkan Selina. Malam itu, Selina sudah pasrah dan menerima keadaan dirinya menjadi milik Tiago. Pagi harinya, Selina bersama Tiago setelah pulang dari pasar, pemilik warung di kampungnya memanggil untuk mampir. Di warung tersebut ada beberapa orang termasuk Berong bapaknya Selina. Di tempat itu, Tiago minum hingga mabok. Tiago yang mabuk parah sore itu tidak sadarkan diri. Sementara Selina membuka lemari penyimpanan di mana Tiago menyimpan uang dan emas miliknya. Dengan hati-hati, Selina mengambil kalung di salah satu kotak penyimpanan. Setelah itu, Selina menghampiri Domeng. Dia penasaran dengan keberadaannya sampai bisa jadi pembantunya Tiago. Selain itu juga, Selina ingin mengetahui lebih dalam tentang Tiago. Ternyata dulu Domeng bisa melihat karena ulah Tiago dia menjadi buta. Pagi itu, Selina mengurus Tiago yang sedang merasa sakit. Dia memutuskan mengurus dan menuruti perintah Tiago agar tidak disakiti. Selanjutnya, setelah meminta izin, Selina berjalan menuju sungai tempat dia mencuci.
Ketika sedang mencuci pakaian, dia melihat seorang perempuan yang kelihatannya sangat depresi. Dialah Cora, korban dari Tiago. Ternyata bukan hanya Selina yang menjadi korbannya Tiago. Pulang mencuci, Selina melihat Domeng disakiti Tiago. Dia dituduh mencuri perhiasan. Selina mulai mengambil hatinya Tiago agar lebih mempercayai dia. Malam itu, Domeng dan Selina bertemu. Ternyata Selina dan Domeng menjalin hubungan di belakang Tiago. Pagi itu, Tiago mengajak Selina pergi di mana dia akan bertemu seseorang. Namun Selina tidak ingin ikut karena dia ingin istirahat di rumah. Di perjalanan, Tiago bertemu dengan ibunya Cora dan memberikan beberapa lembar uang. Ibunya Cora kelihatan kaget melihat Tiago yang berubah menjadi baik. Tiago akhirnya sampai di tempat yang dia tuju, sementara di rumah Selina membereskan barang yang perlu dia bereskan. Malam pun tiba, Tiago masih bersama temannya. Dia minum-minum sampai mabok. Diceritakan, Tiago diantar pulang oleh Berong. Sambil sepoyongan di tengah perjalanan, Berong menceritakan bahwa dia mengetahui istrinya pernah dipaksa Tiago untuk melayaninya sampai hamil. Berong mengatakan bahwa Selina anaknya Tiago karena selama ini dia mandul. Tiago dengan tertatih-tatih kembali ke rumahnya. Saat kembali, dia melihat Selina sedang enak-enakan dengan Domeng hingga terjadi keributan. Tidak sampai di situ, Selina mengambil golok dan menebaskannya ke tubuh Tiago hingga dia ambruk. Diceritakan, Selina dan Domeng pergi setelah membakar tempatnya Tiago dan membawa seluruh uang dan emas miliknya.